pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, supaya kita diberi pelajaran, ya, supaya ini yang Bapak sampaikan cepat sampai, cepat ditangkap kalian, dan kalian bisa memahami yang baik. Mari kita berdoa dulu, ya. Silakan kita bahas boleh ini doa. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Berdiri. Berdiri, salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Sengka, Bisa, sengka, bisa, bisa, bisa. sengka. Bisa, satu, cerdas, kreatif, kompetitif. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, mantap ya. Mudah-mudahan bisa berlaku untuk seterusnya ya. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa. Oke. Sudah pada sarapan? Sudah mulai semangat. Baik juga ini sebelum kita mulai pelajaran kita ingat kembali. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang Microsoft Office Word. Ya, yang Word. Jadi minggu ini berarti akan belajar Microsoft Office Excel atau pengolah angka. Ya. Ada yang masih ingat untuk Microsoft Office Word? Itu digunakan untuk apa contohnya? Apa? Membuat lamaran. Ya, ada lagi. Ya, apa? Membuat data Contohnya data misalnya. data berbentuk angka, misalnya kayak hitung nilai-nilainya gitu Pak. Mudah ya. Bisa juga di Word juga bisa ya. Di Excel nanti lebih mendalam lagi. Oke. Hari ini kita belajar tentang aplikasi pengolah Angka. lanjutan dari Microsoft Word atau pengolah kata tadi. Oke, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 4 ya. 4. Yang pertama tujuannya yaitu peserta didik mampu memahami aplikasi pengolah angka ya. Pengolah angka apa aja, nanti manfaatnya juga untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi menu-menu. Karena setiap aplikasi pasti punya menu-menunya. Kalian itu harus tahu. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama dan fungsi ikon. Ya, tentunya di setiap aplikasi ikonnya berbeda, fungsinya juga berbeda. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi. Nah, ini yang lebih beda dari Microsoft Office Word pengolah kata. Kalau di Excel nanti ada rumusnya. Jadi kalian akan dimudahkan untuk menghitung data atau angka ya. Bapak ingin tahu bagaimana kondisi kalian. Mungkin yang tadi suaranya memang sudah semangat, tapi belum tentu rasanya. Mungkin ada banyak ya lagi dicuekin cowoknya hasilnya ya. Semangat ya. Silakan isi 2 menit cukup lah ya. Cukup, silakan. Yang jaga berdiri dari terus saya ada mama, bapak, Iya, boleh.
bosan katanya. Oke, nanti kita buat supaya tidak bosan ya. Oke, ada sedikit pertanyaan. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya, sudah pernah mendengar. Yang nomor 1, aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat jadwal pelajaran. Yo, kira-kira apa? Misalkan salah tidak dikasih hukuman. Excel, deh. Yang lain? Canva, ya. Lagi? Excel. Ya, jadi ada Excel, ada Canva. Yang lain? Microsoft Word, boleh ya. Corel, ya. Kalian lebih lihai ya. Cukup ya. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Ini lebih spesifik lagi ya. Yang Bapak mau jelaskan sekarang apa? Microsoft Excel. Iya, Microsoft Office Excel, karena dari kata depannya Microsoft ya. Berarti yang buat. Oke. Untuk lebih pahamnya, boleh ada yang membacakan? Yang suara anak-anak. Oke, silakan yuk. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak pengolah angka yang masih satu keluarga dengan Microsoft Office. Sejauh ini Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah angka yang banyak digunakan di hampir semua bidang, mulai dari perkantoran sampai bidang pendidikan. Pada Microsoft Excel, Anda dapat mengerjakan perhitungan, pengolahan data, dan menganalisis dan mengolah data. Oke, supaya dipahami, Bapak ada video ya. Kita tonton bersama sebentar. Mungkin nanti kalian boleh buat catatan ya. Sedikit nanti kita mereview dari video ini ya. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat berbagai macam grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain, melakukan analisa serta riset harga, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan konversi mata uang, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian, dan lain sebagainya. Manfaat Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki banyak sekali manfaat untuk mempermudah pekerjaan. Manfaat menggunakan Microsoft Excel antara lain bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba rugi suatu perusahaan, mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya yang bisa berakibat pada timbulnya kesalahan informasi yang bisa menimbulkan masalah. Memakan waktu. Memasukkan data secara manual Excel bisa saja membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama jika pengguna memiliki banyak data untuk dimasukkan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk secara manual untuk memasukkan data sangat tidak efisien. Ongkos atau biaya akses. Menggunakan Microsoft Excel asli tidaklah gratis. Versi berbasis cloud dari Excel memerlukan langganan untuk Office 365, sedangkan edisi desktop dipatok dengan harga beli yang tidak murah, terlebih untuk kalangan pengguna rumahan. Oke, itu tadi ya sekilas tentang Microsoft Office Excel.
dari video tadi. Dari video yang sudah kalian saksikan. Silakan kalian komentari mungkin dari pengertiannya atau lebihnya dari atau dari kekurangannya. Satu atau dua orang. Saya tadi sedikit komentar. Ternyata saya awalnya mengira aplikasi Microsoft Office Excel adalah aplikasi yang sudah tertanam di komputer sejak awal dulu. Ternyata setelah saya menonton video tersebut, saya menyadari bahwa Microsoft Office Excel ini adalah aplikasi pihak ketiga. Itu komentar dari saya. Oke, kekurangan kali ini. Tadi ini merupakan aplikasi bukannya langsung ya. Oke. Karena yang satu lagi boleh ya. Kalau tadi yang udah ada nyata-nyata boleh, yang itu dibaca tidak apa. Ya. Saya baru tahu kalau Microsoft Excel itu banyak kelebihannya. Contoh, dapat menghitung sesuatu yang cepat, sesuatu perasaan sederhana maupun mudah. Oke, ya, kekurangan. Coba berkomentar tentang kelebihannya. Oke, untuk lebih memahami ini, jadi Bapak akan bagi kalian kepada 4 kelompok ya, sesuai yang sudah ditentukan. Supaya kalian bisa berkolaborasi, bisa berbagi pikiran, ya. Nah, bisa sendiri kita belajarnya itu agak susah. Tapi kalau berbarengan bersama-sama berkolaborasi itu akan lebih Mudah. sesuai dengan keyakinan kelas kita ada ya. Iya. Berkolaborasi masih kan? Keyakinan kelas. Kalau ada yang ngomong, berarti kalian harus Mendengarkan. dan sebaliknya. Oke, silakan berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Ya, di sini aja boleh. Di sini kelompok ya. Nah, ini boleh di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi kelompoknya satu. Satu di sini boleh. Ya. Soal nomor 1 untuk kelompok 1. Soal 2 untuk kelompok 2. Soal 3 untuk kelompok 3. Dan soal 4 untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1 mana ya? 2 ya. Silakan tuangkan pada kertas mengenai ini. Spidolnya ya. Nah. Langsung ya, langsung kerjakan. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2, oke kelompok ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke, ini bahannya. Jadi kita tulis nama di itu ya, atas manilanya. Kelompok 4 pakai Canva ya. Oke, silakan berdiskusi, waktunya 15 menit cukup ya. Oke, silakan. Yang mau tanya mana ya? Ini yang dicatat Kelompok Jawa kan? Namanya ya, boleh. Namanya nanti dibagi ya, ya. Nanti yang sini kita present. Silakan dibagi bagaimana.
Amprex. Afrex ya dia. Amprex. Oh, siapa tuh? Microsoft. Berarti barisnya Ini dari kamera. Di sini tulis juga ya. Bagian di sini. Sama ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Kelompok 1? Sudah. 2? 3? 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tugas kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya sama-sama sedikit, saya Yuni Hayati. Saya Dr. Safa. Saya bisa lebih total. Saya Deja Sapitri Anggreni. Dan di sini hasil diskusi kami akan dibaca oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolah angka dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus tahu dulu pengertian Microsoft Excel. Pengertian Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik angka. Satu. Pertanyaan dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pak Iman, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah apa rumus dari nilai terendah dan nilai tertinggi? Oke, jawabannya akan dijelaskan oleh Lydia. Jadi jawabannya itu rumus yang pertama rumus nilai terendah yaitu min A2.A7, lalu angka terkecil dalam rentang 0. Lalu ada rumus nilai terbesar yaitu max A2.A7, angka terbesar dalam rentang 27. Sampaikan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dari yang paling awal dulu. Nama saya Pak Iman. Nama saya Prilwanyu, nama saya Syafiqah Rahmawati. Saya lebih adalah saya Desi Rahmawati. Menampilkan nama dokumen. Yang kedua, Ada quick access program, kumpulan tombol-tombol dan terdiri dari sel, window, dan menu. yang ketiga, Ada window management, kumpulan tombol di antaranya Windows Help, Windows Paint, Minimize, Maximize. yang keempat, Membuat kumpulan setlist tentang file baru. baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Dan kelompok 3 ingin bertanya, apa kegunaan dari ikon merge dan assembler? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Icon merge and assembler digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, kemudian membuat isi sel menjadi berataan tengah. Formula bar adalah format yang berfungsi untuk mengajukan rumus, memasukkan rumus, dan memperbaiki rumus yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik,
Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum kami mulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Robertus Wendra. Nama saya Radia Melati. Saya Kusuma Warna. Baik, di sini kami akan memulai presentasi kami. Misinya membuat lembaran kerja baru, open membuat dokumen, save menyimpan dokumen, print mencetak dokumen, dan close menutup dokumen. Ada juga home dan juga fungsinya, yaitu paste, menempel hasil salinan dokumen, cut, memotong suatu teks atau gambar, copy, menyalin suatu teks atau gambar, kaligraf, mengubah jenis dan ukuran teks, dan memformat tampilan huruf B tebal, I miring, U itu garis bawah. Baik, apa yang ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baiklah, saya Resti Nasiantari, perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya. Apakah dampak yang akan muncul ketika file tidak di-save? Ini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi ketika kita tidak meng-save file kita, maka file itu akan hilang atau tidak tersimpan. Maka dari itu, simpanlah file setiap kali setelah selesai mengerjakan suatu dokumen atau tulisan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau data-data yang kurang. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini bukan tidak disediakan fungsi, tapi kelompok kami ingin berdiskusi hasil analisis kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Matarini, Saya Zatio Kentino Pratama. Saya Resti Nasiantari, saya Katarina, saya Yogi Ramadhani, saya Sekretari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sum. Apa itu sum? Sum adalah rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari kumpulan. Rumus ini bisa dipakai untuk mencari total nilai dari kumpulan data. Average merupakan rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di tiap sel dalam kumpulan data. Ini adalah if yang berfungsi untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data. Cara Kebalikan dari max. Ini memiliki fungsi untuk nilai terkecil dari kumpulan data. Cara penulisan rumus min di Microsoft Excel adalah max berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Perkenalkan, nama saya Krisanto Dika Putra, saya dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana cara menggunakan sum dalam rumus Microsoft Excel? Apakah bisa dipraktekkan agar lebih jelasnya lagi? di sini Zaki akan memberikan contohnya. Oke. Sini kita tulis sama dengan, setelah itu kita cari rumusnya, yaitu sum seleksi pertama sampai seleksi terakhir. Setelah itu oke. Dah. Dia akan keluarlah hasilnya. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Baik, karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Maaf jika presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian dari kami. Terima kasih. Yang sudah saya mengerti dan saya dengarkan tadi dari kelompok 2 adalah tentang mengubah, yang merupakan fasilitas berupa teks yang disediakan oleh aplikasi yang berisi perintah untuk menggunakan aplikasi. Mengubah terdiri dari menu file, home, text, layout,
formulas, data, view, review, dan help. Yang saya ngerti dari presentasi mereka tadi itu fungsi dari menu icon itu ada nama icon dan fungsinya. New itu berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Open berfungsi untuk membuka dokumen. Save untuk menyimpan dokumen. Print untuk mencetak dokumen. Close untuk menutup dokumen. Nama saya Fariman dari kelompok kedua. Tadi ada sekitar 6 rumus yang masuk: average, if, max, min, dan all. Fungsi dari sum adalah untuk menjelaskan nilai dari kumpulan. Average untuk merupakan fungsi untuk menghitung nilai kata-kata. If untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data. Sum adalah rumus Microsoft Excel yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari kumpulan. Rumus ini juga bisa dipakai untuk mencari total nilai dari kumpulan data. Cara Oke, sebelum kita mengakhiri, jadi Bapak pengen tahu, tadi kita sudah membahas panjang lebar, tadi sudah kita sebutkan beberapa dari kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran yang kita pada akhirnya ini, jadi Bapak ingin dapat refleksi dari kalian. Silakan dikerjakan 3 menit juga ya. Tentang perasaan kalian, ini tentang mandiri. Kalian tadi sudah dapat. Ini ada pertanyaan lagi, pakai ini mandiri ya. Nah, ini mandiri. Kalau tadi berkelompok ini ya. Ini silakan. Namanya saya juga. Silakan. Bagaimana aku akan berkembang? Aku akan berkembang dengan cara belajar untuk memahami materi. Yang kedua, apa yang ingin aku kuasai? Saya ingin menguasai Microsoft Excel. Yang ketiga, apa yang akan aku tingkatkan? Yaitu saya akan meningkatkan pemahaman saya tentang yang akan dipelajari. Yang keempat, apa yang harus kulakukan untuk meraihnya? Semangat dan pantang menyerah. Yang kelima, aku akan meraihnya pada. Terima kasih untuk hari ini. Bagaimana perasaan kalian? senang. Tapi minggu depan karena ini sudah teorinya, jadi minggu depan kita belajar untuk prakteknya. Tadi kan kita harus baru satu contoh rumus ya. Nah, minggu depan kita mencobanya. Oke? Kita menyelesaikan kegiatan hari ini karena tadi sudah balik dengan doa, maka kita dengan doa. Oke, silakan pimpin doa untuk saya. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut pengalaman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama ya. Mereka boleh keluar. Bapak Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.